Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan mengasihi kita dan Dia punya rencana yang indah bagi kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita ini ada banyak hal yang kita sulit untuk mengerti. Hanya ada satu hal yang kita mampu lakukan menghadapinya, yaitu tetap percaya dan bergantung kepada Tuhan. Saudara sekalian, kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 22 hingga 25. Kitab Lukas pasal 8 ayat 22 hingga 25. Judul perikop, angin ribut diredakan. Beginilah bunyi firman Allah. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghadrik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerakan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman-Nya, memeliharanya di dalam hati kita, terlebih mengimaninya. Saudara sekalian, ada banyak hal yang kita mungkin tidak bisa mengerti, bahkan ada saatnya kita tidak bisa menerima peristiwa itu atau keadaan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Bisa itu berkaitan dengan masalah yang kita hadapi secara pribadi, dengan diri kita sendiri yang amat mengecewakan kita. Atau bisa juga terjadi di dalam keluarga kita, di mana ada harapan-harapan kita yang kita doakan, kita harapkan, namun tidak terjadi seperti yang kita inginkan dan harapkan. Atau dalam pekerjaan kita, kita sudah melihat mungkin disinilah yang terbaik, tetapi kemudian waktu demi waktu berjalan, kita juga dikecewakan. Dan macam-macam masalah yang kita hadapi dan kita sulit mengerti kenapa itu harus terjadi. Kenapa orang yang seperti saya ini, mungkin saudara berkata begitu, yang selalu ingat Tuhan, berdoa, beribadah, setia, tetapi harus menghadapi masalah yang sesulit ini. Itulah realita kehidupan. Ada saatnya masalah itu datang tanpa diundang, dan ada saatnya begitu mudah diselesaikan. Mungkin tanpa kita berharap kepada Tuhan, ada kemampuan yang kita miliki, ada hikmat yang kita miliki, atau
saat kita menghadapi masalah yang berat itu, kita berdoa dengan 1-2 kalimat dan langsung masalah itu beres, selesai. Dan kita sangat bahagia. Tapi ada juga masalah itu yang kita tidak mengerti kenapa itu harus kita tanggung, harus kita hadapi. Namun satu hal yang memberikan kita kekuatan adalah saat kita berharap dan bergantung, percaya kepada Tuhan, melihat Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam apapun situasi sulit yang kita hadapi, ada kekuatan yang Tuhan karuniakan. Setiap masalah yang datang di dalam kehidupan kita itu ada maksud Tuhan. Mungkin kita tidak bisa menerima, mungkin kita tidak bisa memahaminya, tetapi ada maksud Tuhan. Di dalamnya maksud Tuhan itu sangat pribadi untuk diri kita masing-masing, supaya kita dapat mengenal Dia lebih dalam dan lebih teguh. Tak kala Tuhan memanggil Abraham meninggalkan kotanya untuk pergi ke tanah perjanjian, Abraham juga tidak tahu kenapa harus pergi, dan dia tidak tahu kemana itu jalannya dan bagaimana pergumulan-pergumulan dan masalah-masalah yang dihadapi. Tetapi ketaatannya kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan yang sangat sederhana itu memimpin dia, dan Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan dia. Dia berhasil melewati jalan yang sulit dan memimpin bangsa Israel sampai ke tujuan yang Tuhan akan karuniakan kepada mereka. Begitupun tak kala Yusuf menghadapi masalah, dia dibenci oleh saudara-saudara kandungnya, mau dibunuh, dijual, menjadi hamba, dipenjara, dan banyak lagi. Dan dia sendiri tidak mengerti kenapa itu harus terjadi. Tapi imannya tidak berubah, penyertaan Tuhan tidak pernah pupus atau hilang. Dia mengalami kekuatan, kelepasan demi kelepasan. Begitupun Musa. Tak kala dia sebagai anak muda yang ditawan ke Mesir, akhirnya dibawa menjadi keluarga Mesir, walaupun dia adalah orang Israel atau orang Yahudi. Dia tidak bisa mengerti kenapa itu harus terjadi. Dan saat Tuhan mau memakai dia, memanggil dia untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, dia pun tidak tahu apa yang harus dihadapi. Dia melarikan diri, kemudian dipanggil oleh Tuhan. Dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu masalah demi masalah demi masalah yang mereka hadapi. Tapi imannya sederhana, dia hanya tetap percaya kepada Tuhan, dan dia dibebaskan, dikuatkan, diberikan kemenangan demi kemenangan. Kita melihat bahwa ada situasi yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka, tapi Tuhan ada di pihak mereka. Cara Tuhan memberikan panggilan khusus mereka menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan, pergumulan-pergumulan dalam jalan hidup itu, ada yang Tuhan mau karyakan di dalam kehidupan mereka. Mereka suka atau tidak, mereka tetap harus melaluinya. Mereka
tidak bisa memahaminya dengan jelas, tapi mereka tetap menjalaninya. Itulah kehidupan kita di dunia ini. Ada saatnya Tuhanlah yang memimpin kita menghadapi suatu pergumulan atau masalah berat di dalam hidup ini. Kalau kita melihat di dalam kitab Injil, siapa yang membawa Yesus masuk ke padang gurun untuk dicobai? Kalau kita membaca di dalam Matius 4 itu dikatakan bahwa Roh Allah yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Artinya menghadapi masalah demi masalah dalam kehidupannya. Kalau Tuhan yang memimpin, berarti ada sesuatu maksud yang Tuhan mau kita pelajari, kita dapatkan dari situ. Dan kita melihat memang Yesus mengalahkan semua masalah fisik yang lapar dan dahaga itu dengan kekuatannya kepada firman Allah sebagai contoh bagi kita. Atau begitu dia menghadapi masalah antara memilih dunia yang hebat ini atas pujukan iblis yang tentu menyenangkan, tapi dia tetap kuat menghadapi, walaupun dia tetap sendirian dan mungkin tidak memiliki apa-apa. Penyembahan kepada Tuhan itu adalah pilihan yang terbaik. Ia memberikan kita contoh sebagai manusia bertubuh manusia itu, kita akan menghadapi pergumulan hidup dan masalah, dan kita akan menang karena walaupun kita tidak mengerti, walaupun Tuhan yang memimpin kita ke situ, kita pasti bisa menang. Dalam pembacaan kita juga jelas tadi tentang firman Tuhan bahwa Yesus yang membawa mereka menyeberang, bukan keinginan mereka, keinginan Yesus. Yesus tahu nggak di situ nanti ada badai? Tahu. Yesus tahu nggak ada masalah? Tahu. Tapi dia sengaja memimpin murid-muridnya menyeberang danau. Apa yang kita lihat di sini? Ada saatnya Tuhan itu yang memimpin kita menghadapi masalah. Bukan karena ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita. Bukan ada sesuatu yang salah dalam merencana kita. Tapi ada saatnya Tuhan yang memimpin kita masuk ke dalam suatu masalah, karena dia ada tujuan untuk kita pelajari dari situ. Ada tujuan yang kita pelajari. Biasanya kalau kita tidak menghadapi masalah, kita tidak belajar. Anak kecil yang belajar berjalan, jatuh bangun, itu adalah bagian yang menyakitkan. Tapi dia belajar untuk tidak jatuh, berdiri, berlari, sampai saat ini itu semua kita sudah lalui. Saat kita menghadapi masalah dalam hubungan kita dengan orang lain, kita belajar sesuatu, sehingga masa-masa akan datang kita bisa menghadapinya dengan baik, dengan kuat. Atau saat saudara bekerja di majikan saudara, saudara mengalami masalah di mana mungkin ada reaksi, teguran yang diberikan, dan saudara merasa bahwa memang ada sesuatu yang salah dengan diri saya. Saudara perbaiki. Setelah memperbaiki, sehingga masa akan datang ketika saudara terus bekerja di situ atau pindah ke tempat lain untuk bekerja, saudara sudah mengerti apa itu namanya bekerja, apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan. Jadi setiap
permasalahan yang dihadapi itu ada dia punya manfaat, ada dia punya keuntungan. Itulah sebenarnya kenapa Yesus mengajak murid-muridnya. Dia sendiri yang mengajak mereka menyeberang untuk menghadapi badai, taufan, dan air. Ada maksud Tuhan itu. Kalau di dalam konteks ini yang Tuhan maksudkan adalah supaya mereka belajar untuk percaya kepada Yesus. Karena di dalam situasi ini apa yang terjadi? Mereka duduk bersama dengan Yesus. Yesus ada di situ Yesus. Tapi kepercayaan mereka tidak ada. Yang ada ketakutan. Mungkin mereka belum mengenal dia. Bisa dimengerti. Belum mengenal lebih dalam. Tapi ada maksud. Supaya Yesus melihat ketidakpercayaan mereka itu harus diubah. Bagaimana cara mengubahnya? Bawalah ke danau yang berbadai dan tofan. Lihat kualitas kepercayaan mereka. Saat sudah mau tenggelam karena badai yang kuat, mereka berteriak, Guru, Guru, kita akan binasa. Inilah ada badai. Yang dilihat oleh muridnya adalah sudah titik akhir, matilah kita semua. Dia tidak melihat ada kemungkinan enggak untuk suatu mukjizat. Lalu Yesus berdiri saja dan berkata, badai, stop. Air, stop. Masalah semua stop. Jadi stop dan tenang danau itu. Dan Yesus ngomong kepada mereka, kenapa kamu tidak percaya? Inilah aku di depanmu. Tapi kamu tidak pernah belajar percaya kepada aku. Kamu dihancurkan oleh ketakutanmu. Dan ketakutanmu itu menghancurkan engkau tidak bisa lagi melihat aku. Tidak bisa lagi berharap dan percaya. Jadi Yesus mengajak mereka masuk ke dalam suatu masalah. Yesus bawa mereka masuk ke dalam masalah supaya belajar untuk percaya kepada Yesus. Karena Yesus ada kekuatan dan kemampuan. Dia menguasai badai dan sebagainya. Jadi ada masalah dalam kehidupan kita ini, ada yang Tuhan mau ajarkan. Mungkin kita tidak suka. Tapi kalau Tuhan suka, terimalah masalah itu. Hadapilah masalah itu. Karena ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan. Saat engkau mengalami masalah yang berat, misalnya dalam hal pengurusan keuangan dan saudara hancur, apa yang saudara bisa belajar dari situ? Tuhan izinkan kamu mengalami masalah itu supaya kamu belajar sesuatu. Apa pelajarannya? Kamu dapat atau tidak? Kamu bisa menghadapinya atau tidak? Kalau kamu tidak bisa belajar, kata Tuhan, maka engkau tidak dapat apa-apa dari masalah itu. Tapi tujuanku sebenarnya adalah supaya kamu mengerti bagaimana kamu mengurus keuangan supaya kamu tidak mengalami masalah demi masalah demi masalah. Tapi ada orang yang buta rasa, buta nurani. Makanya saat ada mengalami masalah seperti itu, seharusnya yang saudara tanyakan adalah tenang, diam, dan tanya nuranimu. Tuhan, dengan masalah ini apa yang Tuhan mau saya pelajari? Begitu aja. Nggak susah kok. Saat Anda ada masalah lain, mungkin hubungan saudara dengan seseorang yang membuat saudara kecewa, putus asa.
marah, benci. Pertanyaan penting adalah, kenapa saya harus menghadapi masalah ini? Bisa saja Tuhan bawa engkau masuk ke dalam masalah itu untuk menguji sejauh mana kedewasaan rohanimu, bukan? Mungkin saja engkau katakan, aku percaya kepada Tuhan, aku memuji Tuhan dengan hebat, dan saudara betul-betul luar biasa nampaknya secara rohani. Begitu ada masalah pribadi dengan orang lain, teruji. Tuhan bilang, nah, sekarang aku mau uji kamu punya pengetahuan tentang Tuhan, kamu punya kerohanian, kamu punya doa, kamu punya pujian, kamu punya penyembahan yang hebat-hebat itu. Mau uji dulu. Nah, bawa kamu masuk dalam masalah pribadi. Saat masuk dalam masalah pribadi, bagaimana kamu meresponinya? Kamu ngomel tidak pernah berhenti, kamu kecewa tidak pernah berhenti, kamu marah-marah tidak pernah berhenti, kamu loncat sini dan teriak sana. Ya mungkin 1-2 ketika is okay, karena kita manusia memang seperti itu. Tapi pertanyaan kita adalah, tenangkan diri kita, tanya nurani kita, apa sih sebenarnya maksud Tuhan membawa saya ke dalam masalah ini? Apa? Apa yang Tuhan mau katakan kepada saya? Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada saya dari masalah ini? Tanya Tuhan, dan taatilah kata-kata dari Tuhan. Tuhan pasti akan beritahu, kamu punya rohani itu hanya topping. Ayat-ayat Alkitabmu itu hanya topping. Pujianmu itu hanya topping semata-mata. Ini kamu ini pakai masker Kristiani, tapi jiwamu kosong. Maka aku bawa kamu untuk diuji. Saat kita berdialog dengan diri kita dan Tuhan, dan kita sadar, Tuhan, aku memang salah, aku berdosa, karena selama ini aku ini hanya suka pakai topping. Walaupun pandemik sudah selesai, aku tetap pakai topping. Itulah aku, Tuhan. Topping rohaniku itu aku pakai terus, tapi jiwaku lain. Makanya ada orang lain di mulut, lain di hati. Itu dia, saudara-saudara. Itu bukan hanya bicara soal dalam hubungan kemanusiaan, tetapi juga dalam rohani. Lain di mulut, lain di hati. Secara rohani, mulut dia rohani. Ayat-ayat Alkitab, dikit-dikit menyebut Tuhan, puji Tuhan. Pokoknya ini semua mulutnya itu mulut rohani. Dari satu sisi oke-oke saja, ya kan, indah, begitulah, indah, wow, begitu. Tapi lain di mulut, lain di hati. Hatinya bagaimana? Kalau hatinya itu sudah terbentuk, sudah mantap, sudah dewasa, sudah apa, dia bisa bereaksi dengan baik. Kalau belum terbentuk, Tuhan bawa ke masalah. Jadi masalah itu ulang-ulang datang. Dalam hidup kita juga sudah ada pengalaman masalah itu ratusan, begitu banyak, sejak kecil sampai sekarang, begitu banyak masalah. Tapi ada yang memang membuat kita lebih dewasa, lebih belajar. Tapi kalau kita belum belajar, maka masalah itu akan datang sampai nafas kita yang terakhir. Tuhan akan bilang begini, aku kasih kamu nafas yang terakhir. Aku mau lihat kamu punya iman.
Apakah engkau percaya kepadaku atau tidak? Nah pastor akhirnya marah-marah, ngomel-ngomel. Tuhan disalahkan, orang lain disalahkan, ya kan begitu? Tuhan bilang ampunilah musuhmu, nggak bisa dia mengampuni. Tuhan makanya napasmu tinggal satu ini, biar kamu belajar apa itu mengampuni. Dulu itu ada satu film yang hebat itu, tahun 80-an barangkali, film Amerika Latin. Jadi waktu itu komen di banyak tempat itu dia bilang, para ibu semua sudah tidak lagi mau masak. Sorry, atau siapapun sudah tidak lagi ikut persekutuan apa dan sebagainya. Karena melihat ini, film ini yang indah itulah. Ada satu ibu tua yang saya juga pernah lihat itu, karena masjid tempat tinggal saya ada ibu-ibu yang suka lihat. Jadi satu rumah begitu, waktu di kampus, pelayanan di kampus di OK Petra. Nah, jadi ibu ini bilang begini, saya sampai mati pun tidak akan mengampuni orang itu. Nah, dia. Padahal begini terus dia itu. Makanya Kristen gitulah. Ada ibadah dan sebagainya. Tapi lain di mulut, lain di hati. Sampai mati pun aku tidak mengampuni. Nah ini kualitas rohaninya apa ini? Coba kasih tahu saya. Hah? Kualitas apa ini? Makanya Tuhan itu membawa kita masuk ke dalam satu masalah kehidupan apapun bentuknya, tujuannya mengajar kita, melatih iman kita, melatih kepercayaan kita, supaya hati kita sama dengan mulut kita. Aku percaya kepada Tuhan, amin. Hatimu saat menghadapi masalah, kenapa? Udah lain. Kenapa? Artinya menyanyi. Seharusnya begini, Tuhan, memang aku ini sakit hati, terluka, tapi aku tetap percaya kepadamu, bergantung kepadamu, belajar apa yang kau mau supaya saya lebih dewasa. Amin Tuhan, amin. Kan lain itu ceritanya. Daripada seluruh kata-kata engkau ucapkan dan sebagainya, dan mencari penyelesaian menurut caramu sendiri. Kenapa tidak lihat di atas? Kan di dalam cerita ini kan mereka berusaha, karena di dalam perahu ini ahli-ahli nelayan ada di situ yang udah bertahun-tahun nelayan, artinya sudah menghadapi badai dan sebagainya itu sudah biasa. Nah mereka dengan kekuatan mereka sendiri tidak mau mengganggu Tuhan. Kemampuan mereka berusaha, akhirnya ujungnya dengan kekuatan sendiri, kemampuan sendiri, kebijaksanaan sendiri, ujung-ujungnya mati. Itu dia punya hasil. Baru ketemu Yesus pun yang dilaporin apa? Bukan, Tuhan terima kasih engkau hadir di sini, tolonglah supaya kita bisa selesai masalah ini. Kan lain. Langsung kan seperti kehilangan akal dan apa, teriak-teriak, kita mau mati, kita sudah mau mati. Loh, kenapa tidak bilang Tuhan, ini loh, kita sedang menghadapi ini, kami percaya kepadamu dan sebagainya. Tapi itulah kekuatan manusia itu begitu. Kita itu memang manusia yang hebat dalam mencari penyelesaian masalah sendiri. Sampai kita tidak melibatkan Tuhan, sampai iman kita itu tidak ada. Yang ada adalah otak kita, hikmat kita, menurut pengalaman saya. Begitu kan?
menurut perhatian saya, menurut ini, memang ada hal-hal baik di situ. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, seharusnya kita ke sana dan melihat evaluasi, Tuhan, apa yang kau mau saya pelajari dari ini? Ada enggak sesuatu Tuhan? Tolong. Tuhan pasti akan ngomong kepadamu, kamu mau belajar mengampuni. Aku mau kamu belajar ini, menjadi mengurus keuangan dengan baik. Aku mau kamu belajar mengurus hidupmu dengan baik. Aku mau kamu mengurus masa depanmu dengan baik. Aku mau kamu supaya di saat situasi sulit kamu lihat aku, bukan lihat masalah dan galau. Ada maksud yang Tuhan mau kita belajar. Jadi kita melihat di sini ada banyak masalah di dalam kehidupan kita, dan ada masalah-masalah yang besar yang kita tidak pahami kenapa itu harus datang, dan kita tidak mengerti, dan kadang kita menyalahkan siapa-siapa, bahkan diri kita sendiri. Tapi mari kita berpikir sesuatu di level yang lebih tinggi. Kita berpikir sesuatu di level yang lebih tinggi. Tuhan, Engkau membawa aku menghadapi masalah ini karena Engkau mau aku belajar sesuatu darinya, supaya aku bisa dewasa dan kuat, dan imanku kepadamu makin teguh, makin kuat. Itu level yang kita mau, sehingga setiap masalah kita akan hadapi dengan tenang, karena ada maksud, ada izinan, dan ada kemenangan yang Tuhan pasti berikan. Murid-murid mengalami kemenangan karena mereka kemudian ada Yesus bersama dengan mereka. Badai hidup berhenti, taufan berhenti, masalah-masalah dalam hidup ini Tuhan izinkan. Tapi saat mata kita memandang kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Amin.